Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Mang Adun ya. Semoga tetap sehat, diberikan kelancaran dalam setiap urusan. Langsung aja ke informasinya. Ini dari payment asset lagi rame, yaitu apa disebutnya ya, kalkulasi mungkin ya, itu hitung-hitungan dalam penurunan yang kemarin itu daya tambang ya gitu. Nah, payment asset nih di sini seperti biasa selalu menyajikan bahasa yang cukup mudah lah, bisa dipahami ketimbang terjemahan yang lain mungkin ya, walaupun ada saja sih terjemahan yang aneh-aneh gitu. Ketika para pioner mencapai 10 juta, persentase dasar penambangan adalah 0,0981 171 by setiap bulan tanpa bonus ya, cash, pembekuan, security circle, dan bonus. Rasio sekarang 0,0115, yaitu penurunan 88%, dan itu hanya dalam 2 tahun. Tuh. Ketika pioner mencapai 100 juta, angka tersebut akan turun 50% sekaligus, yaitu secara teori 0,0038 dengan asumsi ini akan terjadi di akhir tahun dengan asumsi penurunan 5% setiap bulan. Dan 2,7 itu membayar hampir setiap bulan tanpa bonus, dan itu untuk sekitar 8 teluk sekarang. Dalam waktu dekat, jika saya bisa mengumpulkan kekasih setiap bulan dengan semua imbalan, itu akan sangat istimewa. Oke, jadi maksudnya gini, kita langsung ke kesimpulannya aja. Dari 100 juta angka tersebut tuh turunnya 50% ya gitu. Dan berarti kalau misalkan sekarang pengguna kisaran 45 juta pengguna gitu kan tuh, jadi ya masih 25% sih penurunannya. Makanya dikatakan ini asumsi ini akan terjadi di akhir tahun gitu kan. Berarti tahun 2023 ya, nantilah akhir tahun 2023 maksudnya asumsi ini gitu. Penurunannya 5% setiap bulan katanya gitu ya. Berarti kan karena memang kita tahu ya, masih banyak banget yang baru-baru pengen gabung gitu kan. Terus udah jelas di situ, dalam waktu dekat jika saya bisa mengumpulkan kekasih setiap bulan. Ini yang gue bilang tadi, ada terjemahannya lumayan ya. Dalam waktu dekat jika saya bisa mengumpulkan kekasih setiap bulan dengan semua imbalan, itu akan sangat istimewa. Berarti 1 tahun ada 12 kekasih ya. Mantep. Santai aja sama gue sih, oke? Ini kita lanjut ke informasi berikutnya dari Pi Blockchain. Oke, konstruksi ekologi jaringan secara bertahap meningkat secara online dan offline, dan berbagai skenario aplikasi secara bertahap menjadi matang yang akan memberi pengguna layanan yang lebih nyaman. Oke, kita tahu, wah luar biasa lah, apalagi yang offline tuh kita bisa ngelihat langsung kan gitu. Maksudnya dalam artian wujud manusia nyatanya, yang toko-toko, wah hotel banyak lah gitu ya. Nah, yang secara online yang selalu diupdate oleh para pemberi informasi ya, termasuk gua salah satunya. Nah, ini apalagi kabar baik Paintalk sekarang. Nah, ini kayak semacam ini gitu. Ini online kan. Kabar baik, Paintalk JS sekarang mengembangkan P-browser untuk personal komputer ya, PC itu. Setengah dari skrip yang ditulis tidak lengkap. Jadi ini dari Hoka News ya kalau nggak salah. Jadi ya dia juga cuman sebatas apa namanya, memberikan gambaran lah bahwasanya ini. Nah, yang gue pikirkan gitu kan, ini mengembangkan P-browser untuk personal komputer atau untuk komputer ya. Yang jadi pertanyaan tuh, emangnya node atau komputer itu cuman bisa buat nambang ya gitu loh. Itu kan karena gue nggak ada yang pakai node. Barangkali di sini ada yang pakai node gitu loh. Apa emang nodenya itu cuman bisa buat nambang aja dan belum bisa
untuk mengakses browsernya gitu ya. Kalau ada yang pakai Node coba komen deh, biar pioner yang lain juga tahu ya. Karena di sini kan sedang mengembangkan, baru dikembangkan browsernya untuk komputer itu, biar bisa diakses juga gitu kan. Berarti kan ya karena gua nggak pakai Node, berarti besar kemungkinan ya nodenya itu hanya untuk penambangan saja ya gitu. Karena kan browser itu di aplikasi Android lah khususnya, banyak lah ya, HP lah intinya. Itu kan nantinya yang bakal jadi motor transaksi lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Nggak tahu kalau misalkan nanti di komputer itu bisa juga kalau misalkan ini, makanya lagi dikembangkan gitu. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Saat ini dari Pinews ya, yang kemarin udah sempet gua bocorin itu masalah ada pengembangan di Pinews ya. Saat ini pengembangan website Pinews masih dalam proses, masih banyak detail yang harus diatur dalam versi ini. Kami ingin meminta pendapat dari komunitas Pi, apakah Anda menyukai versi beranda ini, atau jika Anda memiliki ide lain, Anda dapat pergi ke Discord untuk berkomunikasi dengan kami. Di situ ada alamatnya ya. Tuh. Kita coba play ini, karena ini sebentar, ini udah gua rekam layar lah. Udah gua rekam layar biar bisa ya. Tuh. Oh, ini yang foto. Nah, yang ini nih ya. Hai. Ini ya. Ini gua rekam layar biar jelas tuh. Tampilannya gue bisa diperbesar juga. Di situ ada Hot, Android, DP Games, wah pokoknya lengkap banget. Terus ada yang testnetnya, Pidaumol, Hot tuh kan, terus banyak banget lengkap di sini tuh. Jadi memang karena untuk pemberitaannya ada yang dari Android, DP Game, sosial, developer aplikasi, waduh luar biasa lah pokoknya ya. Nih makanya barangkali ada yang punya ide gitu. Cuman feeling gue sih seperti ini nih ya. Feeling gue ini kan hanya masih dalam proses itu kan. Kalau misalkan diiyakan jadi seperti itu juga gitu kan, tampilan sementara dashboardnya ya, nanti kesananya Pinews bakal punya tim kreator lah gitu kan. Bagaimana nanti kesananya itu, cuman karena di sini maksudnya untuk menyatakan bahwasanya Pinews tuh pengen lebih dekat gitu loh sama para perintis, sama komunitas. Jadi minta pendapat. Jadi dengan pelanggan atau komunitas itu kedekatan penting, karena supaya banyak yang menggunakannya. Itu maksudnya kan. Jadi kita keanggap lah sama Pinews itu, sama seperti kita nganggap Pinews. Itu ya simpelnya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada apa? Mana tadi yang Elon Musk kelewat kayaknya. Ada bocoran lagi dari Elon Musk. Mana Elon Musk ya? Woody tuh. Nah, ini dia. Jadi ketika PKS siap sepenuhnya, botnet bisa mati jika Anda menginginkannya. Wow, ini seru nih. Ini udah nyindir terus ya. Apa sih namanya, bahasanya sindiran gitu, bahasanya kreatif gitu loh. Bahasanya kreatif. Kita lihat nih tweetannya Elon Musk gitu kan. Kita terjemahkan dulu. Nah, siapa di balik botnet ini? Hadiah jutaan dolar jika terbukti bersalah. Ini bahasanya juga keren banget gitu kan. Nah, ya udah gue feeling sih ya, botnet tuh, bot tuh robot kan ya. Net itu network. Kalau feeling gue tadinya seperti itu. Cuman ini dia jawabannya. Apa botnet? Botnet merupakan singkatan dari robot network, robot jaringan lah ya, semacam itu mungkin, yang merupakan kumpulan dari beberapa perangkat, ya kan. Jadi nih robotnya tuh bukan cuma satu robot atau perangkat ya gitu loh. Nah, di sini dikatakan ada komputer, perangkat seluler, server, perangkat IoT gitu dan sebagainya lah, yang sudah terinfeksi oleh malware dan saling terhubung
melalui jaringan internet. Kalau bahasa yang sering kita dengar itu terdesentralisasi ya, gitu loh, tertuju, terhubung lah intinya, koneksinya itu kuat. Nah itu yang, aduh, ini gue sampai merinding. Elon Musk lagi-lagi kepo gitu kan, kepo. Nah Woody ini mungkin maksud beliau nih otomatis kan PKYC gitu. Nah ngepoin P-network khususnya gitu kan. Elon Musk ini dicurigai lah. Ini gue suka ada bocoran-bocoran tentang Elon Musk, bikin penasaran gitu kan. Bikin penasaran. Di sini bahasa Elon Musk juga apa namanya ya, unik lah gitu. Di sini dikatakan siapa di balik botnet ini, hadiah jutaan dolar jika terbukti bersalah. Ini bahasa orang-orang cerdas ya, beliau tuh beda lah sama bahasa kita. Oke, kita telisik kata ya seperti biasa. Hadiah jutaan dolar jika terbukti bersalah. Karena gini, ini sebenarnya apa ya, jokes lah gitu. Sebenarnya beliau hanya ingin tahu gitu loh, hanya ingin tahu siapa sih gitu, sampai dikatakan hadiah jutaan dolar jika terbukti bersalah. Orang salah kok dikasih hadiah. Itu cuman apa ya, jokes aja sebenarnya ya. Sama misalkan kita bilang sama pacar kita ya jelek gitu kan, padahal kan cantik gitu, atau ganteng lah itu. Nah itu cuman apa sih, sepik-sepik aja ya gitu. Jadi kalau memang bener nih yang digosipkan sama Woody Lexter gitu kan, kalau misalkan PKYC siap sepenuhnya, botnet bisa mati jika Anda menginginkannya. Nah maksudnya apa gitu. Kalau ini bahasa-bahasanya keren banget gitu. Kalau misalkan kayak sudah deal, ya udah ngapain lagi open mainnet. Terus botnet bisa mati jika Anda menginginkannya. Ini gue curiga bahwasanya kalau misalkan Elon Musk tertarik dan udah ketahuan siapa di balik botnet, otomatis dong Elon Musk ya tanda kutip lah ya berkuasa gitu loh. Kalau Elon Musk sudah gabung, wah perusahaan-perusahaan yang lainnya angker lah pokoknya. Sampai bilang udah bisa mati jika Anda menginginkannya. Ya iya, berani beli lah kasarnya ya, seperti itu. Sindiran-sindirannya luar biasa ini ya, bahasa-bahasanya. Oke, kita lanjut ke informasi yang berikutnya saja langsung ya. Nah ini dari P-News, sudah beberapa waktu lalu Social Chain Picor Team Network membuka lowongan pekerjaan baru dan sedang mencari asisten administrasi untuk 2 eksekutifnya. Elit yang luar biasa dipersilahkan untuk melamar. Ini apa ya, setelah belum lama gua bahas masalah core team, ya kan gue sudah bilang, bahkan semalam kalau nggak salah itu ada bahasa yang mengatakan tim pendiri. Nah ini gue perjelas lagi, nggak apa-apa lah ya. Jadi supaya kita lebih paham, lebih tahu ke core team dan ya lingkup komunitas P-network kita lah gitu kan. Jadi ada semalam sampai bahasa tim pendiri. Oke, nah berarti kan tim pendiri yang gue bilang mungkin ini yang dimaksud tim inti gitu kan, benar-benar pusat itu. Nah ada bahasa core team. Kalau feeling gua ya tim inti termasuk core team, cuman yang di bawahnya lagi sama seperti yang disampaikan di sini gitu. Gua pernah bilang kan, jadi kalau kayak Dokter Nicholas, Dokter Cheng Diopan, tim inti lah itu ya, aduh sangat wajar punya asisten gitu loh ya, karena kan kalau nggak punya ribet. Sama kayak punya direktur keuangan Timothy Lee yang kemarin kita sebut itu, masa sih nggak punya sekretaris ya, itu loh. Jadi kan karena nggak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan sendiri. Beliau itu hanya mengarahkan, intinya seperti itu aja. Yang ketua-ketua kayak Dokter Nicholas, Dokter Cheng Diopan kan, terus Tuan Timothy Lee, banyak lah. Tim inti itu hanya mengarahkan, intinya seperti itu. Nah core team yang mengerjakan, para pemrogramer kan gitu kan. Oke, bisa dipahami ya di situ. Jadi intinya tentang social chain itu katanya P adalah, nah ini ininya ya apa, bisa dikatakan keterangannya, cryptocurrency sosial baru yang diamankan dan didukung oleh orang-orang biasa, dikembangkan oleh tim PhD Stanford
Pi dapat dengan mudah ditambang di ponsel dengan biaya finansial rendah, pengurasan baterai terbatas, dan jejak kaki yang ringan. Asik di planet ini. Cryptocurrency sosial. Pi meletakkan dasar untuk platform pengembangan Web 3 di mana utilitas cryptocurrency dibangun dan untuk ekosistem online inklusif di mana orang-orang biasa dapat menangkap bagian mereka yang adil dari kue digital. Asik. Intinya kebagian semua ya gitu loh. Pi adalah startup teknologi perusahaan ya yang ini nih yang gue bilang kemarin. Ini resmi jelas ya berlokasi di Silicon Valley gitu ya. Dengan tim yang terdistribusi secara global, semuanya melayani lebih dari 45 juta pengguna Pi yang terlibat di lebih 230 negara dan wilayah dunia. Dengan jaring sosial berkemampuan kripto besar dan platform pengembangan ini, Pi berpotensi menjadi perusahaan pilar gelombang revolusi teknologi berikutnya, setara dengan yang dibawa oleh internet. Ngeri lah pokoknya. Oke, terus ini ada sebentar mana ya? Dari apa ini? Sebentar kita. Oh, masih ya. Oh, ini ininya, formulirnya mungkin tuh follow view 3 jobs. Oh, ini ininya ya. Siap. Kayak semacam formulir atau keterangan terteranya di situ ya. Kirain gue beda apa namanya itu, beda alam. Oke, ini dari Pioneers juga ya, Crypto Pioneers katanya hadir dengan organisasi kripto blockchain terbuka untuk proyek Web 3 blockchain terbuka saat ini. Tricarbonio gitu atau karbon ya gitu, sebuah langkah maju yang penting dalam ambisi Picor Team untuk menaklukkan ruangan Web 3. Ini adalah tanda adopsi massal yang juga merupakan tanda open minded katanya. Dengan sebentar, kita tahu karbon udah lama banget, beberapa waktu lalu udah gabung ya sama Pi Network, dan jelas di sini itu di bawah ada. Nah, itu ada di bawah Pi Network. Ini adopsi massal yang nantinya perusahaan-perusahaan yang tergabung di sini gitu loh. Itu bahasanya ingin menaklukkan Web 3 atau sebagai pengguna Web 3. Jadi benar-benar Web 3 tuh akan digerakkan, dan ini salah satu wujud contohnya gitu kan. Sudah banyak adopsi yang terjadi gitu loh, perusahaan-perusahaan yang mau gabung di Web 3 lah, intinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ke yang terakhir dari Ibu Negara 27 Maret kemarin ya. Itu. Ini nggak tahu gua bahasa lama atau baru ya, tapi yang jelas di situ terteranya 27 Maret ya. Kami tahu bahwa kesabaran bukanlah kekuatan di dunia kripto, tapi kami yakin dengan pendekatan kami, ya kan? Nah, ini yang selalu gue bilang. Jadi kita bisa lebih dekat dengan core team, dengan komunitas. Karena apa? Kalau misalkan sudah satu hati, satu pikiran, satu arah, satu visi dan misi, apa sih yang enggak gitu loh ya. Kalau di Indonesia kan ada istilah apa, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Seperti itu ya kesimpulannya. Oke, thank you buat yang stay selalu di channel Mang Adun, yang like, yang komen, subscribe juga semuanya terima kasih ya. Gak bisa gua sebutin satu-satu. Gue Mang Adun pamit undur diri, simpel-simpel aja ya. Oke, gue pengennya sih main cepet lah, seperti itu. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti gue lanjut lagi di informasi-informasi yang akan datang. Bye bye.